Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Hadrat Muhammad Rasulullah SAW telah berhasil membentuk sebuah kaum yang terdiri dari orang-orang beriman yang sangat maju dalam keimanannya. Melalui beliau SAW, iman dan keyakinan manusia telah mencapai derajat yang paling sempurna. Keridhaan Allah Ta'ala hanya bisa diraih dengan mencapai kesempurnaan agama dan amal soleh standar keimanan seperti itu. Para sahabat memiliki standar keimanan sangat tinggi dan sangat tangguh, sehingga apa yang mereka lakukan semata-mata demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah ridho kepada mereka, para sahabat, dan mereka pun ridho kepadanya. Amal perbuatan yang dilakukan untuk menarik ridho Allah Ta'ala disebut amal soleh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW begitu sabar dalam menanggung penderitaan karena iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Bila mana mereka diminta untuk bertahan dan tidak melawan atas penindasan dan penganiayaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepada mereka, mereka diam dan tidak membalasnya. Mereka menerima dengan penuh kesabaran dan istiqomah. Bila mana mereka diminta untuk meninggalkan rumah mereka guna melakukan hijrah, mereka menaatinya dengan hati yang sangat rela. Bila mana mereka telah diizinkan melawan musuh demi mempertahankan diri, dengan keteguhan iman serta amal soleh, mereka segera mengambil senjata dan maju dengan gagah berani tanpa peduli apakah ada senjata di tangannya dan bagaimana kekuatan musuh yang dihadapi. Yang terpenting adalah mencari ridhonya Allah Ta'ala. Itulah para sahabat Rasulullah SAW, dan semua itu berkat tarbiyat dan kuat kudsiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang bergaul dengan orang lain dan bersabar atas gangguan mereka adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seorang yang kuat itu bukanlah orang yang dapat menaklukkan dan menjatuhkan lawannya. Akan tetapi, orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dan menguasai kemarahannya. Bagaimanakah Rasulullah SAW menjadi contoh agung bagi manusia dalam menghadapi kesabaran? Dalam hal ini Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Hadrat Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang pun, tidak juga terhadap perempuan maupun terhadap budak sekalipun, kecuali dalam pertempuran di jalan Allah melawan musuh. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan pembalasan terhadap seseorang yang menyakiti beliau secara pribadi. Ya, jika ada seseorang yang bersikap kurang ajar dan tidak hormat terhadap kemuliaan Allah Ta'ala, maka beliau SAW menuntut balas demi Allah Ta'ala semata. Inilah contoh agung dalam hal kesabaran yang diajarkan kepada kita.
Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang hamba tidak akan berkurang hartanya karena sedekahnya. Seorang yang teraniaya dan dia selalu sabar, maka Allah Ta'ala akan meninggikan kehormatannya. Dan seorang hamba yang selalu meminta-minta, maka Allah Ta'ala membukakan pintu kemiskinan baginya. Ini semua berkaitan dengan kesabaran yang sangat ditekankan. Nabi Karim SAW bersabda, keadaan orang mukmin sangat mengagumkanku apabila ia mendapat suatu kemudahan dalam urusannya dan memperoleh suatu hal yang menggembirakan hatinya, maka ia memuji Allah Ta'ala dan sangat bersyukur kepadanya. Sedangkan apabila ia mendapatkan musibah, maka ia mengharapkan kebaikan atasnya dan bersabar atas itu semua. Masih berkaitan dengan kesabaran, Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukai seorang muslim, maka ia sampai di sini tidak pernah berputus asa, maka Allah Ta'ala membuatnya sebagai sumber penyebab kafarah atau penebusan dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Hadrat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kedudukan kesabaran dalam iman adalah laksana kedudukan kepala pada tubuh jasmani. Inilah nasihat-nasihat bagi seorang mukmin supaya mereka mengetahui bagaimana seharusnya menghadapi kesulitan, kedukaan, dan penderitaan. Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang hamba yang mendapatkan musibah dan berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami semua milik Allah dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala kepada hamba dari musibah hamba ini, dan anugerahkanlah kebaikan kepada hamba setelahnya, maka Allah akan menggantikan musibahnya dengan pahala dan memberinya yang lebih baik. Sesungguhnya musibah-musibah merupakan bagian dari kehidupan di dunia ini juga, dan prinsipnya adalah merundukkan diri di hadapan Allah dengan bersabar dan mohon perlindungan dan ganjaran kepadanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sudah jelas sekali bahwa kita orang-orang yang beriman harus selalu bersabar, tabah di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Allah Ta'ala pun menegaskan di dalam Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatu mirabbihi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.